Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'in sahadat salihin wa li masyayikhina wa ustadzina wa mu'allifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa ila ma nawayna fi hadzal majlis min qabul hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharaini amin. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat berhadir melaksanakan ibadah fardu subuh. Dan insyaallah kita akan meneruskan pengajian kita. Senantiasa mengawali pengajian kita, marilah sama-sama kita berniat menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita dan mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Menyambung pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, kita sudah masuk kepada ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani yang mana sebutan Yahudi itu sebutannya itu yakni yang menisbahkan atau menyandarkan kepada pengikut Nabi Musa alaihissalam yang kitabnya Taurat, lalu menyebut dirinya sebagai Yahudi. Kalau silsilah keturunan dari Yahuda. Dan adapun orang Nasrani yaitu yang menyandarkan pengikut Nabi Isa alaihissalam dengan kitabnya Injil. Itu istilah ya, sandarannya. Nah, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani masing-masing mengklaim, mengakui dengan tujuan dari ayat ini, dengan tujuan untuk membuat keraguan kepada orang-orang Islam atau orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, lalu untuk meyakinkan yang mana hal itu sebenarnya mereka sendiri tidak yakin, untuk meyakinkan dan sekaligus membuktikan kesalahan hujah mereka. Lalu mereka berkata,
tidak ada yang dapat masuk surga kecuali orang-orang Yahudi, dan kayak itu juga tidak dari Nasrani, tidak ada yang masuk surga kecuali orang-orang dari Nasrani, artinya yang menyandarkan pengikut Nabi Musa atau pengikut Nabi Isa alaihissalam. Namun pengakuan itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu langsung dibantah. Tilka amaniyuhum, nang kaya itu semua angan-angan, hayalan. Tuh. Itu semua angan-angan. Itu semuanya hayalan. Dan itu semua adalah kesesatan. Andai kata yang kalian angan-angankan itu bujur, yang kalian katakan itu bujur, hatu burhanakum, qul hatu burhanakum, katakan kepada mereka ya Muhammad, mana buktinya? Nah, yang kalian katakan tuh mana buktinya? In kuntum shadiqin. Nah, sebagaimana kesimpulannya, ayat ini ingin membuktikan kepada orang-orang yang mengakui dirinya pengikut Taurat ataupun pengikut Injil. Merunut kepada ayat-ayat sebelumnya, Allah sudah memaparkan tentang penciptaan Nabi Adam. Ini kalau kita runut dari awal, sehingga Allah menuntut bukti. Dari awal Allah ceritakan tentang penciptaan Nabi Adam dari awal. Habis itu Allah turunkan nikmat baik itu nang dari langit atau dari bumi untuk konsumsi. Nikmat makanan dan segala macam Allah berikan, dan tujuannya supaya bersyukur terhadap ciptaan kita telah diciptakan, kemudian bersyukur terhadap nikmat Allah yang sekian banyak, baik itu nang dari langit ataupun dari bumi. Imbah itu lagi Allah utus, nah itu Allah utus rasul-rasulnya untuk membimbing ke jalan yang benar. Dan tidak cukup di situ, Allah selamatkan juga dari musibah ataupun bencana. Allah selamatkan ini. Nah, sekian banyak sudah Allah paparkan tentang pertolongan Allah, tentang ciptaan Allah, tentang karunia Allah berupa nikmat dan lain-lainnya, dan bahkan Allah utus rasul-rasulnya. Tapi apa yang terjadi? Dari sekian banyak yang Allah paparkan, ternyata kalian masih berpaling, kata Allah Ta'ala, dari petunjuk itu. Sampai kepada puncaknya kalian mengingkari dari petunjuk Taurat itu sendiri tentang keberadaan Nabi akhir zaman. Nah, dengan pengingkaran kalian, sekarang kalian mengaku kalian orang yang beriman, kalian mengaku berhak masuk surga. Mana buktinya? Hikmahnya bagi kita, hikmahnya, kalau kita ingin masuk surga, menditakoni pasti semua hendak masuk surga. Sekalipun nang kelas-kelas wala umpama, kelas-kelas mafia, menditakoni pasti hendak masuk surga. Kan itu, siapapun kita pasti hendak surga. Tapi apa isyarat ayat ini? Amun dasar hendak masuk surga, buktikan. Buktikan. Bagaimana cara kita membuktikan? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan paling kada menjaga sholat fardu. Itu menjaga sholat fardu.
Karena sekian banyak isyarat ayat Al-Quran itu, masalakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Penyebab orang masuk neraka sakar karena lam naku minal musallin, kada sembahyang. Jadi sesuatu yang angan-angan, hayalan, hendak masuk surga tapi sembahyang kada. Nah itu loh bahasa kasarnya, cita-cita hendak masuk surga tapi sembahyang kada hendak. Nah gitulah digambarkan dalam pengakuan orang-orang Yahudi. Nah mudahan kita terhindar, artinya jangan hanya hayal masuk surga, sembahyang maka kada. Kalau merunut kepada perjalanan Isra Mi'raj, nah itu panjang lagi ceritanya. Peringkasnya kayak itu aja. Nah, di Quran, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan Allah pertegas lagi, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajru 'inda rabbih. Bala yani yadkhulul jannata ghairuhum man aslama wajhahu lillah ay in qada li amrihi wa khassal wajha li annahu asyraful a'dha wa huwa muhsinun ay muwahhidun falahu ajruhu 'inda rabbih ay thawabu amalihi al jannata wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, yani fil akhirah. Bala sekali-kali kada kaya itu Allah Ta'ala. Nah, Allah menafikan kada kaya itu menhendak masuk surga itu umpati bujur-bujur, bukan hanya sekedar pengakuan. Jadi bukan hanya sekedar pengakuan ingin masuk surga, tetapi kapan nang bujurnya? Nah, Allah jelaskan nang bujurnya orang-orang yang berhak, artinya sangat besar kemungkinan mereka akan masuk surga itu adalah man aslama wajhahu lillah. Man aslama yuslimu islaman, orang yang menyerahkan diri sepenuhnya, orang-orang yang menundukkan diri, atau dalam bahasa lain orang-orang yang memang tunduk, itu disebut aslam. Islam itu masdarnya, halnya mereka itu tunduk atau patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang dapat mengakui mereka itu bisa masuk surga adalah man aslama wajhahu lillah, orang-orang yang menghadapkan, yang menundukkan, yang menyerahkan wajahnya. Kita tahu wajah ada dua, secara harfiahnya wajah ada dua, ada wajah zahir, ada wajah batin. Wajah zahir ya neng ini, mulai dari kepala kita nih, yang menwajah tuh ukuran zahirnya kan dada. Ah nih, mulai dari kepala kita nih sampai pokoknya yang ukuran dada ini sampai ke batis, itu wajah ngarannya, wajah zahir. Tapi ada juga wajah tuh batin, yaitu hati kita. Nah, maka isyarat ayat ini, orang-orang yang menyerahkan diri, yang menundukkan dirinya secara zahir dan batin, mukanya dan juga hatinya, tunduk inya
Kepada siapa? Lillah. Kepada Allah Ta'ala, bujur-bujur tunduk. Maka dari itu kalau kita sembahyang iftitah itu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima. Itu aku hadapkan wajahku, baik itu nang zahir ataupun nang batin hati kita, kepada siapa? Lilladzi fataras samawati wal arda, yang menundukkan itu, yang mengendalikan 7 lapis langit dan bumi. Aku tundukkan wajahku ini. Hanifa, dengan hanif, jalan yang lurus. Muslimah, berserah diri. Nah, itu yang disebut dengan orang-orang yang dapat menginginkan surga adalah man aslama wajahu lillah, orang-orang yang menundukkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, kita tahu wajah ini adalah sesuatu yang paling mulia. Muka kita nih sesuatu yang paling mulia. Jadi istilah orang lain, istilah orang tua Beheri, istilah orang-orang tua Beheri, dan bahkan ada isyarat Nabi SAW, jangan memukul wajah. Jadi hendak memukul itu jangan mukul muha. Nah, gitu. Makanya kita memukul ke kanak, mendidik ke kanak tuh memukul juga jangan muha tapi burit. Allah sudah sediakan burit itu kan tabal daging itu, jadi kada berasa benar. Itu jangan memukul muha. Kenapa? Karena dianggap itu yang mulia, dan kesannya memukul wajah itu kesannya itu luar biasa, bisa sampai mati kegandangan itu. Dengan kemuliaan wajah tadi dan segala sesuatu yang di dalam ini nanti akan terlihat di wajah nih juga. Orang itu bisa senang kelihatan dari muhanya, orang itu sedih kelihatan dari muhanya, orang itu jujur kelihatan dari muhanya, hanya dusta kelihatan dari muhanya. Jadi semua terekspresikan, terwakilkan oleh wajah, sehingga Allah menunjukkan tundukkah kada ke hatinya, kelihatan tuh dari muhanya. Bujur kadanya, ikhlas kadanya akan kelihatan itu dari muhanya. Nah, bagi orang yang ikhlas, yang benar dia menyerahkan diri atau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa? Wa huwa muhsinun ay muwahhidun, yakni yang mereka semata-mata muhsin, dari kalimat hasan atau hasuna. Kalau muwahhidun artinya betul-betul tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawajuhnya hanya kepada Allah. Dari sisi lain bahwa makna muhsin adalah yang diiringi dengan perilaku-perilaku yang baik, kelakuan-kelakuan nang baik. Jadi bukan hanya sekedar mengaku, tetapi kelakuannya kada baik. Ini kada seimbang ngarannya, kada seimbang. Bagaimana dengan kelakuan yang baik? Para ulama memberikan contoh
dengan orang munafik. Dengan orang munafik. Orang munafik mengaku menyembah kepada Allah, mengaku beriman kepada Allah, tapi perilakunya itu tidak serasi dengan pengakuannya. Ini tidak sesuai dengan pengakuannya. Artinya apa? Istilah lainnya bermuka dua. Bermuka dua. Ke sini lain, ke sana lain, di muntung lain, di hati lain. Itu ngarannya tidak muhsin. Tidak muhsin. Mun hendak kita perluas lagi dalam istilah tasawufnya gini. Ada udang di balik batu. Itu ada udang di balik batu. Itu kada muhsin juga. Itu kada muhsin juga. Sindiran Quran nih tentang zakat, mama zakat. Itu. Tentang zakat. Ini udang di balik batu nih. Kaila yakuna dulatan bainal agniya. Kan itu sindiran Quran sangat keras. Hati-hati jangan sampai harta zakat itu berputar bainal agniya, di antara orang-orang sugih aja. Orang sugih A berzakat ke sugih B, sugih B berzakat ke sugih C, sugih C berzakat ke sugih D, karena sugih D berzakat ke sugih A, putar aja kayak itu. Apa tujuannya? Amun berzakat dengan orang miskin, kada bakalan orang miskin berzakat pulang wan aku. Itu tujuannya tuh. Jadi mun berzakat wan orang sugih kenanya membayar itu. Itu ngarannya mau unting. Ada udang di balik batu. Jadi hati-hati. Itu pun dalam bahasa tasawufnya itu pun termasuk daripada perilaku yang tidak muhsin ataupun masuk kategori munafik juga. Nanti adapun orang-orang yang berbuat muhsin, yang berperilaku baik sesuai antara ucapan dan perbuatan, maka falahu ajruhu inda rabbih, maka ia akan mendapatkan balasan atau baginya itu akan mendapatkan balasan inda rabbi. Sekelumit ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak memaksa siapapun untuk berbuat baik, kada memaksa. Itu juga siapapun hendak berbuat jahat Allah kada juga melarang. Ini dapat kita pahami ketika orang itu berbuat muhsin, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka ia akan mendapatkan pahalanya. Kesimpulannya, amun hendak pahala bagawi baik muhsin, amun kada hendak ya tanggung resikonya. Jadi Allah kada memaksa, tapi cuma Allah menjanjikan sekecil apapun perbuatan baik itu maka ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kebalikannya. Jadi artinya Allah memberi kita pilihan. Allah memberi kita pilihan. Anda berbaik ya silahkan, Allah siapkan ganjarannya, Allah siapkan pahalanya, Allah siapkan surganya. Jadi tergantung kita juga tuh, tergantung kita diberi pilihan. Lalu apa pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu sawabu amalihi al jannata, yaitu pahala
amalnya tadi yaitu berupa surga, ganjaran amalnya tadi berupa surga. Intinya amun dasar hendak masuk surga ya beramal. Nah itu intinya, jangan berhayal. Jadi hendak masuk surga intinya beramal. Ya, selalu kita tekankan, selalu kita wanti-wanti, lalu kita wanti-wanti. Apa yang kita wanti-wanti? Yakni jangan sampai meninggalkan sholat. Jaga anak-anak kita, keturunan kita, jaga. Jangan sampai meninggalkan sholat. Jangan, karena itu kuncinya. Karena seluruh nabi wasiatnya itu aja, ada lain nggak ada. Seluruh nabi wasiatnya sembahyang. Seluruh nabi, seluruh rasul wasiatnya sembahyang. Maka jaga. Lalu kemudian bukan hanya itu saja, bagi orang yang berbuat muhsin, yakni wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, yakni fil akhirah. Maka tidak akan ada ataupun mereka tidak menemui ketakutan dan sedih, didasari dengan tunduk kepada Allah lalu berbuat baik, maka Allah hilangkan bagi mereka pertama khauf, yang kedua hazan, sedih. Khauf itu kalau bahasa kita takutan, takutan terhadap sesuatu yang akan terjadi. Takutan terhadap sesuatu yang akan terjadi. Artinya belum terjadi lagi, cuma dah takutan. Nah, apa dari pentafsiran ayat wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal was samarat. Umumnya manusia Allah uji dengan takutan, khaufnya. Apa itu? Pertama minal amwal, takut kada bisi harta. Tuh, takut kada bisi harta. Padahal belum terjadi, cuma dah takutan dahulu. 10 tahun yang akan datang dah ditakutaninya, padahal belum lagi terjalani. Itu manusia. Kayak apakah kena leh makan juga kah anakku kena kemarin gitu. Padahal jauh lagi perjalanannya. Isok pun namunnya hidup sudah ditakutaninya. Itulah manusia. Kemudian watsamarat, makan makanan atau makan juakah anakku kena nek, makan juakah kena. Padahal Allah sudah menjanjikan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Urusan makan Allah sudah pastikan rezekinya sudah pasti. Urusan makan, tuh. Urusan hajat kebutuhan manusia itu sudah Allah pastikan. Cuma jalurnya kena ada ikhtiarnya. Kemudian apa? Daripada kematian. Takutan mati, takutan dengan mati itu. Tapi Nabi sudah mengisyaratkan orang yang hubbud dunia itu, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Ini kawan itu dua tanda orang tuh cinta dunia, nya kada hendak mati.
Itu tanda tuh dah tuh. Kadah nak mati, ke apa caranya? Amun kawa di asuransinya mati itu. Di asuransinya, artinya biar kawa betunda tuh. Kan asuransi itu kan menunda, menalangi. Duh. Mati aja nah asuransi. Macam-macam tuh caranya. Atau paling kada akan mempunyai prinsip marah orang lain mati asal jangan aku. Nah itu, marah orang lain mati asal jangan aku mati. Bagaimana caranya? Wah, ini mulai marak tuh. Mengambil organ vital manusia. Nah itu, hati-hati itu bukan proses hanyar, beri sudah. Baik itu kena jantungnya, hatinya, apanya kah, marah orang mati, sekian bayarnya, marah inya mati, nah penting aku kawa hidup. Nah gitu tuh, itu sudah pertanda tuh, pertanda sudah hilang imannya tuh. Pernah kalau dengar leh organ-organ orang diambil, atau bahkan yang kasihan tuh kayak ini, pokoknya yang kasihan tuh nang masih hidup tuh sanggup aja dimatiinya, dan bahkan nang sudah mati itu sanggup aja dibelahnya. Nah apanya kah diambilnya tuh nang sudah mati? Padahal dalam fikih jangankan nang asal gigi palsu tuh, gigi palsu yang seharusnya dibuka, tapi karenanya sudah mati kada memungkinkan lagi untuk dibuka, hendak dipaksa benar bisa Cuma dalam fikih ada hati-hati dengan mayat tuh, nya tetap sakit, maka kada boleh dibuka. Saking menghormatinya mayat itu, jangan sampai inya kesakitan gara-gara bepaksaan. Kalau kok kena pas mayatnya pakai gigi emas, gigi palsu tuh pakai emas, karenanya sudah lawas meninggal karas, wah dipaksanya atau dibelahnya, haram. Bepaksaan lo haram, sudah mati tuh, apalagi organ yang lain dibelah, diambil, itu wal-a'yadzubillah. Itulah tamaknya orang dengan takut mati tadi, sanggup mengorbankan orang lain, yang penting inya kawa hidup. Anak nukari hidup tadi tuh, itu hati-hati. Khauf. Dan kemudian orang yang muhsin akan diberi oleh Allah walahum yahzanun, dan mereka tidak akan sedih, tidak akan dijangkiti oleh rasa sedih. Apa sedih yang terjadi pada mereka? Apa aja ada sedih ada? Kenapa? Karena inya tahu segala sesuatu ada balasannya dan takarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Diberi garingnya ada sedih ada? Karena inya tahu hikmah di balik garing itu pasti ada hikmahnya. Paling kada menghapus dosa. Jadi kada usah sedih. Itu diantara sekaligus tanda-tanda orang-orang yang muhsin. Nah, mudah-mudahan kita dikuatkan Allah Subhanahu wa taala, diberi keistiqomahan dalam ibadah dan tawajuh kita semata-mata karena Allah, dan mudah-mudahan hasil kita dengan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, la khaufun alaihim wala hum yahzanun fit dunya wal akhirah.
subhanaka billahi asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.